Kata si Badrus Salam LC Al-Wahabi, hukum melafadzkan niat itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hukumnya disunnahkan atau tidak? Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab atau disunnahkan. Orang pertama kali yang menyatakan itu mustahab atau sunnah melafadzkan niat dari kalangan Syafi'iyah adalah Abu Abdillah Az-Zubairi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ketika itu Imam An-Nawawi sedang mensyarah perkataan Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Kata Imam Asy-Syairazi, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyata mahalluhal qalbu. Dan sebagian ashab kami Syafi'iyah, ada ulama yang berpendapat tentang sunnahnya melafadzkan niat dan itu tidak ada dalilnya. Wali annan niyata mahalluhal qalbu, dan dikarenakan niat itu tempatnya adalah hati. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror berkata, maksud ashab yang disampaikan oleh Imam Asy-Syairazi tersebut adalah Abu Abdillah Az-Zubairi, dan beliaulah orang pertama kali yang menyatakan melafadzkan niat itu sunnah. Landasan beliau adalah ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab ketika itu Imam Asy-Syafi'i membahas masalah haji. Kata Imam Syafi'i dalam kitab walaysat kas-sholati fa innaha la budda binan nutqi. Artinya, haji itu tidak sama dengan sholat, karena sholat itu harus diucapkan. Lah, ucapan Imam Syafi'i ini kemudian dipahami oleh Imam Abu Abdillah Az-Zubairi, maksudnya adalah mengucapkan niat. Tetapi pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi ini kemudian dibantah oleh Imam An-Nawawi sebagaimana yang sudah dinukil oleh Imam As-Suyuti. Imam An-Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailihi. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i adalah melafadzkan takbiratul ihram, bukan melafadzkan niat. Begitulah jawaban dari Sultan Wahabi yang bernama Badrus Salam LC ketika dia ditanya oleh jemaahnya tentang hukum melafadzkan niat dalam sholat. Sekarang mari kita beberkan, mari kita bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi ini teman-teman, dan ini sangat parah sekali. Ini gak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab apa? Kasihan orang awam teman-teman, orang yang tidak ngerti ilmu agama itu kasihan. Maka kami akan membeberkan di sini beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah dia terangkan di depan para jemaahnya. Pertama, Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia sudah berdusta atas nama Imam Asy-Syairazi sebagai pengarang kitab Al-Muhadzab dengan cara dia merubah redaksi kitab Al-Muhadzab. Kemudian Badrus Salam mengarang sendiri lafadz Arabnya atas nama Imam Asy-Syairazi dengan ungkapan yang ia ucapkan, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyata mahalluhal qalbu. Dan sebagian ashab kami Syafi'iyah, ada ulama yang berpendapat tentang sunnahnya melafadzkan niat, padahal itu tidak ada dalilnya katanya, dan dikarenakan niat tempatnya adalah di hati. Padahal redaksi lafadz yang seperti ini, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyata mahalluhal qalbu. Redaksi seperti ini yang dikarang oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi sama sekali tidak akan pernah kita temukan dalam kitab Al-Muhadzab. Sebab apa? Dalam kitab Al-Muhadzab redaksinya yang benar adalah wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffazu bil lisani wa laysa bi syai'in li anna niyyata hiyal qasdu bil qalbi. Ini yang ada dalam kitab Al-Muhadzab karya daripada Syekh Asy-Syairazi. Artinya, dan di antara ashab kami Syafi'iyah ada ulama yang berpendapat yanwi bil qalbi, orang itu harus niat dengan hatinya, wa yatalaffazu bil lisani, sekaligus dia harus melafadzkan niat dengan lisannya, wa laysa bi syai'in. Dan pendapat ini tidak ada apa-apanya, cuekin aja wis.
li'anna niyyata hiyal qasdu bil qalbi. Sebab niat itu adalah menyengaja dengan hati. Mengapa kita harus membahas kalimat yang dikarang oleh Badrus Salam ini, teman-teman? Sebab ini sangat jauh berbeda maksud daripada kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Syekh Asy-Syairazi sendiri. Ketika Badrus Salam mengatakan wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffudzi bin niyati, maka Badrus Salam ini menggiring para jemaahnya bahwa ulama yang berpendapat tentang sunnahnya melafadzkan niat dikritik oleh Syekh Asy-Syairazi. Sedangkan di dalam kitab Al-Muhadzab sendiri tidaklah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Badrus Salam. Sedangkan yang ada dalam kitab Al-Muhadzab sendiri ternyata wa min ashabina mangqalah, dan di antara sebagian ashab kami ada yang berpendapat yanwi bil qalbi wa yatalafadhu bil lisani. Dia harus niat dengan hatinya plus harus niat dengan lisannya. Jadi yang dikritik walaisa bisyai'in ini, yang dikritik oleh Syekh Asy-Syairazi adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat, bukan yang mensunahkan. Jadi ini sudah narasi yang sangat ceroboh sekali. Ini tipu-tipu, ini adalah kedustaan yang sangat nyata atas nama Syekh Asy-Syairazi sebagai pengarang kitab Al-Muhadzab. Ini pertama. Jadi yang dikritik oleh Syekh Asy-Syairazi bukan ulama yang mensunahkan melafadzkan niat, tetapi ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Dan tidak ada di sana dalam kitab Al-Muhadzab dengan man yara bistihbabi talaffuz. Nggak ada, bistihbab itu nggak ada. Yang ada yanwi bil qalbi wa yatalafadhu bil lisani. Dia harus niat dengan hatinya plus melafadzkan niat dengan lisannya. Ini yang dikritik. Ngerti ya teman-teman? Kemudian kesalahan Badrus Salam Al-Wahabi yang kedua adalah dia sudah berdusta atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya. Ini, jadi dia itu sudah berdusta atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang katanya Badrus Salam, Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang mensunnahkan melafadzkan niat. Padahal jelas dan sangat terang benderang dan nyata sekali Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, di sini teman-teman ini kitabnya, sangat mendukung dan mensunahkan untuk melafadzkan niat. Sedangkan yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, dia sudah berdusta atas nama Imam Abu Abdillah Az-Zubairi dengan menyatakan bahwa orang pertama kali yang mensunahkan melafadzkan niat adalah Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya adalah Imam Abu Abdillah Az-Zubairi itu adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat, bukan ulama yang mensunahkan melafadzkan niat. Kemudian nomor 4, kesalahan yang dia lakukan adalah Badrus Salam Al-Wahabi sendiri, dia tidak mengerti ucapan dirinya sendiri ketika dia memahami ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi walaisat kas-sholati fa innaha la budda minan nutqi. Haji itu tidak sama dengan sholat. Fa innaha la budda minan nutqi. Karena sholat itu harus diucapkan. Harus diucapkan. Lah, dikarenakan fa innaha la budda minan nutqi ini teman-teman, akhirnya Imam Abu Abdillah Az-Zubairi mengira yang la budda minan nutqi itu yang harus diucapkan adalah niat. Padahal maksud Imam Asy-Syafi'i adalah takbiratul ihram. Jadi di sini sangat jelas la budda minan nutqi. Ini berarti Imam Abu Abdillah Az-Zubairi memahami lafaz la budda minan nutqi adalah niat harus dilafadzkan, bukan sunnah dilafadzkan. Kemudian dia itu sendiri juga tidak paham ilmu nahwu. Dia itu mengutip ucapan Imam Asy-Syafi'i yang tentang haji itu walaisat kas-sholati. Coba walaisat, ada taknif di sana teman-teman. Laisa dikasih taknif, walaisat. Padahal dalam teori ilmu nahwu ini sangat keliru, sebab domirnya nanti lafaz haji. Haji itu mudzakkar, ya, bukan muannas. Seharusnya walaisa, walaisa, bukan walaisat. Kalau laisat itu nanti lari domirnya adalah muannas atau perempuan, baru dikasih taknif.
Kalau di dalam Alfi'ah Ibnu Maliknya itu wa ta'u ta'nifin talil madhi idza kana li unsa ka'abat hindul adza. Tapi kalau mudzakkar nggak perlu tak. Ya, ini teman-teman. Jadi ini yang perlu dipahami oleh semua pendengar. Jadi sudah berapa banyak kesalahan yang dia lontarkan oleh Ustadz Wahabi yang bernama Badrus Salam LC Al-Wahabi ini. Kalau tidak percaya teman-teman, monggo silakan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini sendiri, ya. Jadi yang dikritik oleh Imam An-Nawawi maupun Imam Asy-Syairazi maupun As-Suyuti adalah ulama yang mengatakan melafadzkan niat hukumnya wajib. Itu yang dikritik. Tetapi mereka semua, baik Imam Asy-Syairazi maupun Imam An-Nawawi ataupun Imam As-Suyuti mensunnahkan melafadzkan niat. Dengan bukti apa? Dengan bukti kita cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya daripada Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan oleh beliau Imam An-Nawawi. Punya saya ini tepat di juz ke-7 halaman 355 terbitan Darul Kutubil Ilmiah. Ini di sini dijelaskan tentang masalah bab puasa diantaranya ya. Kemudian wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin. Ini. Dan melafadzkan niat itu dengan lisan tidak disyaratkan. Artinya tidak wajib tanpa perbedaan pendapat. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin. Tetapi juga tidak cukup kalau kita tidak niat dalam hati, hanya sekedar niat dengan lisan, gak cukup. Walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was sholati. Tetapi disunnahkan melafadzkan niat bersamaan dengan hati ketika berpuasa. Nawaitu shauma ghadin, itu kita disunahkan melafadzkan niat dan dibarengkan dengan lafadz yang ada di dalam hati itu sendiri teman-teman. Kama sabaqa fil wudu'i was sholati, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu dalam bab wudu maupun sholat. Bagaimana keterangannya dari bab wudu atau sholat? Di sini di juz keduanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, punya saya tepat di halaman 246. Di sini dijelaskan, kata Syekh Asy-Syairazi, fa in talaffadha bilisanihi wa qasada biqalbihi fa huwa akadu. Apabila seseorang itu melafadzkan niat dengan lisannya sekaligus ada tujuan, ada niat di hatinya, fa huwa akadu, maka itu lebih kuat lagi. Kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' di sini, yaitu syarah Syarhul Muhadzab ya, Syarhul Muhadzab, asy-syarhu an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya niyatu bil qalbi wa la yajibul lafdhu bil lisani ma'aha wa la yujzi wahdahu wa in jama'ahuma fa huwa akadu afdalu hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Niat yang wajib dalam wudu adalah niat di dalam hati dan tidak wajib melafadzkan niat dengan lisan. Dan tidak cukup hanya sekedar melafadzkan dengan lisan tanpa adanya di hati. Wa in jama'ahuma fahuwa akadu afdalu. Tetapi kalau seseorang itu mengkompromikan niat di dalam hatinya plus dia itu melafadzkan niat dengan lisannya, maka fahuwa akadu wa afdalu, itu lebih kuat lagi dan lebih utama lagi. Hakadza qalahul ashabu, begitulah yang dikatakan oleh ashabus Syafi'i wattafaqu alaihi, dan mereka sepakat. Jadi sangat jelas teman-teman, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'i jelas sekali bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Yang dikritik oleh Imam An-Nawawi sekali lagi adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Dan itu kenapa Badrus Salam seperti itu? Barangkali pertama dia salah paham, atau gara-gara memang dia nggak bisa baca kitab, atau dia memang sudah paham tetapi dikarenakan dia itu sudah terlanjur membid'ah-bid'ahkan melafadzkan niat, akhirnya dia terpaksa membohongi umat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Intinya jauhi sutat-sutat yang sering berdusta atas nama para ulama teman-teman, karena syarat-syarat dari para ustadz itu, syarat-syarat dari para pendakwah itu jangan sampai berdusta atas nama para ulama. Sebab itu sangat berbahaya bagi umat Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.